Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Taib, tanpa memperpanjang kalam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari al-uslub, yang mana sebelumnya kita telah membahas apa itu arti fasaha, apa itu al-balaghah, yang mana keduanya memiliki ikatan dan keterkaitan yang sangat erat ya, tetapi keduanya pun memiliki perbedaan. Bahwasanya al-fasahatu takhtassu bil alfaz, bahwasanya fasahah itu memiliki kekhususannya pada lafaz-lafaz al-alfaz, dan al-balaghah takhtas bi al-ma'ani wal alfaz, sedangkan balaghah itu kekhususannya tidak hanya lafaz saja tetapi makna-makna juga. Taib, langsung kita membahas tentang al-uslub. Nah, di sini kita akan membahas apa itu al-uslub, apa itu macam-macam uslub. Dan pada hari ini kita akan membahas dua macam uslub, yaitu al-uslub al-ilmi dan al-uslub al-adabi. Ta'riful uslub, pengertian uslub. Wa tariqatu ikhtiyaril alfadhi, pengertian uslub adalah cara atau metode pemilihan lafaz-lafaz wa ta'lifuha dan merangkainya li ta'biri biha 'anil ma'ani, untuk mengungkapkan dengannya makna-makna, qasdul idahi wa ta'thir, dengan maksud atau dengan tujuan al-idah yaitu memperjelas, dan at-ta'thir, ta'thir itu artinya kesan atau efek ya, maksudnya adalah memberikan efek atau menyentuh jiwa yang mendengar atau yang membaca. Nah, atau dengan kata lain bahwasanya al-uslub ini, metode ini adalah metode ya, sebuah metode yang dipilih oleh pembicara atau penulis di dalam menyusun redaksinya untuk mengungkapkan suatu tujuan dan makna, sehingga dapat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan menyentuh jiwa pendengarnya atau pembacanya. Nah, uslub yang baik, metode yang baik adalah uslub atau metode yang efektif. Jadi, sebuah metode yang baik adalah metode yang efektif. Uslub yang baik adalah uslub yang efektif, yaitu uslub yang dapat menimbulkan efek psikologis, bahkan artistik ya, yaitu keindahan, sehingga dapat menggerakkan jiwa mukhatab, yaitu pendengar, untuk merespon perkataan atau redaksi perbuatan, atau keduanya sesuai dengan keinginan mutakallim. Mutakallim itu pembicara. Dan uslub yang baik, uslub yang bernilai balaghah adalah, yang pertama adalah bernilai fasahah, yang kedua sesuai dengan kondisi yang diajak bicara atau kondisi si pembaca. Nah, itu merupakan metode yang baik. Dan untuk macam-macam uslub sendiri ada tiga macam. Anwa'ul uslub, macam-macam uslub, anwa'uhu thalathah, bahwasanya macam-macamnya ada tiga. Yang pertama adalah al-uslubul ilmi, yaitu al-uslubul ilmi adalah uslub ilmi, uslub yang sifatnya ilmiah. Dan yang kedua adalah al-uslubul adabi, yaitu uslub adabi, yaitu adalah uslub sastra. Yang ketiga adalah al-uslubul khitabi. طيب, الأول الأسلوب العلمي. Yang pertama adalah uslub ilmi, uslub ilmiah. Ta'riful uslub al-ilmi, pengertian uslub ilmi itu adalah wa tariqatu ikhtiyaril alfadhi, yaitu cara atau metode pemilihan lafaz-lafaz, wa ta'lifuha li ta'biri biha 'anil ma'ani, dan merangkainya untuk mengungkapkan dengannya makna-makna, qasdal idahi al-masail al-ilmiyah, jadi dengan maksud memperjelas permasalahan-permasalahan ilmiah. Nah, dalam uslub ilmi ini, bahwasanya uslub ilmi adalah uslub yang paling mendasar dan yang paling banyak membutuhkan logika yang sehat dan pemikiran yang lurus dan jauh dari khayalan syair. Karena di sini semuanya itu berdasarkan realita, fakta, tanpa adanya dilebih-lebihkan atau
khayalan ya, sifatnya itu emang realistis seperti itu, yang memang sesuai fakta dan kenyataan. Itu adalah uslub ilmi. Dan keistimewaan atau kelebihan atau kekhasan dari uslubul ilmi ini, yang pertama adalah al-wuduhu fi al-fadhi, bahwasanya lafaznya itu jelas, memiliki lafaz yang jelas. Yang kedua adalah zuhur atharul quwwah wal jamal fihi. Yang kedua adalah tampaknya atharul quwwah, yaitu efek yang kuat atau kesan yang kuat, wal jamal fihi, dan keindahan di dalamnya. Kemudian dari kekhasan yang ketiga yaitu adalah wujud quwwatil bayan wa rasanatul hujaj fihi, bahwasanya adanya kekuatan pancaran atau jelas ya, semuanya itu terlihat jelas, maksudnya jelas sekali, wa rasanatul hujaj fihi, dan ketetapan argumentasi. Dan yang keempat adalah ibaratu sahla wa sarihah, bahwasanya ungkapannya itu mudah dan jelas. Dan yang kelima, al-bu'du amma yuaddi ila dhunun, jadi jauh atau terhindar dari yang namanya suatu yang menyebabkan al-dhunun, dhon, yaitu suatu yang tidak pasti atau kira-kira gitu ya, tidak jelas seperti itu. Wa an muhassanatil badi', dan dari muhassanatil badi' itu keindahan, yaitu badi', yaitu suatu yang sifatnya adalah yang dibagus-baguskan seperti itu. Oke, di sini sebaiknya dalam uslub al-ilmi ini sangat dihindari ya pemakaian kata atau kalimat majas dan badi', hasanatul badi', yaitu yang dibagus-baguskan. Nah, di sini illa, kecuali ma yaji'u min dzalika afwan min ghairi an yamassa aslan min usulihi. Jadi kecuali memang bila sesuatu yang tidak diprioritaskan dan tidak sampai menyentuh mas aslan min usulihi, salah satu prinsip, au mizat min mizatihi, atau kelebihan, keindahan, keistimewaan atau kekhasan ya dari uslub ini. Jadi memang di sini sangat sebaiknya ya, sangat dihindari gitu, sangat dihindari pemakaian kata atau kalimat majas dan badi yang dibagus-baguskan. Maksudnya muhassanatul badi itu yang dibagus-baguskan ya, kecuali bila tidak diprioritaskan dan tidak sampai menyentuh salah satu prinsip atau kekhasan uslub ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian amma tashbihul ladzi, sedangkan sebuah at-tashbih, perumpamaan ya, alladzi yuqsadu bihi taqribul haqa'iq ila al-afhami, maksudnya adalah kecuali suatu penyerupaan atau tashbih ini bersifat memudahkan si pembaca atau si pendengar dalam memahami konteks tersebut. Nah, maka fahuwa fi hadzal uslubil maqbul, maka uslub ini dibolehkan. Jadi seperti itu. Kecuali kalau misalkan memakai suatu tashbih, penyerupaan, tapi memang tujuannya adalah untuk memudahkan si pendengar atau pembaca itu untuk memahami suatu konteks tersebut, itu dibolehkan. Yang kedua adalah uslub adabi. Ini al-uslubul adabi. Ta'rifuhu, pengertian dari uslub adabi atau uslub sastra, kayak bahasa sastra ini adalah tariqatut ta'bir 'anil ma'ani, itu sebuah cara atau metode untuk mengungkapkan suatu makna-makna yuqsadu biha, dengan maksud ta'thir sami', yaitu memberikan efek atau kesan ya, kesan terhadap sang pendengar, atau menyentuh jiwa sang pendengar, bisti'malil alfadhi, dengan menggunakan lafaz-lafaz allati tusawwir lahu, yang menggambarkan atau mengimajinasikan lahu dengannya itu wajhus syabah, kesamaan atau kemiripan, al-ba'ida 'anil asya', kemiripan sesuatu yang sangat jauh, liyazida raf'atan, untuk menambah kebagusan, keindahan, keagungan, wuduhan, dan kejelasan, agar lebih jelas, tampak jelas sekali gitu ya. Wa yaqsibuha jamalan mufaddan, dan untuk memperoleh keindahan dan keutamaan atau keistimewaan. Nah, jadi uslub adabi ini berbeda dengan uslub ilmi, yang mana uslub ilmi itu sesuatu yang realitas ya, realita, harus nyata
gitu, tidak dilebih-lebihkan, karena memang dalam usul ilmi itu biasanya digunakan untuk wacana ilmiah, sesuatu yang sifatnya ilmiah, berbeda dengan adabi, itu sastra. Jadi memang di sastra ini menggunakan sesuatu yang bersifat keindahan, mengutamakan yang indah-indah, karena memang di sini uslubul adabi adalah gaya bahasa sastra. Nah, mizatuhu, keistimewaannya atau kekhasannya, kelebihannya dari uslub adabi ini, bahwasanya jenis keindahan, jadi uslub adabi ini keindahannya adalah jenis keindahannya adalah suatu sifat dan kekhasannya yang paling menonjol ya, adalah pertama adalah khayal ra'i, itu khayalan yang indah. Kemudian yang kedua adalah taswir daqiq, penggambaran yang sangat teliti, sangat tajam, sangat jelas gitu ya, sangat rinci. Dan yang ketiga adalah talmasul wujuh syabah al-ba'idah bainal asya'i, persentuhan beberapa titik keserupaan yang jauh pada beberapa hal. Dan yang keempat, ilbasul ma'nawi thawbal mahsusi. Ma'nawi itu sesuatu yang abstrak, sedangkan al-mahsus itu sesuatu yang konkret. Jadi pemakaian kata benda atau kerja yang konkret sebagai kata ganti benda atau kerja yang abstrak. Dan yang kelima, idharul mahsus fi suratil ma'nawi. Jadi menampakkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang konkret di dalam sebuah gambaran, di sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Jadi dalam suatu gambaran abstrak itu ditampakkannya sesuatu yang konkret seperti itu. Nah, ini adalah kekhasan atau keistimewaan atau kelebihan ya dari uslub adab ini. Al-amsilatu fi hadzal uslub. Jadi contoh-contoh yang menggunakan uslub adab ini fima warada katsiran fi asy'aril Arab, banyak ditemukan di syair-syair Arab. Jadi memang kebanyakan syair-syair Arab ini menggunakan uslub adabi karena mengutamakan keindahan, hasanatil badi', khayal, jadi sesuatu yang ya lebay, dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, ini banyak ditemukan di syair-syair Arab. Mitlu, seperti salah satunya syair al-Mutanabbi, itu syair al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi itu nama penyair ya, nama orang. Fayashbih al-humma, dia itu mentashbihkan, memiripkan al-humma, panas, sakit panas dia, allati asabatu, yang dia derita ya, wa ma biha min sifatiha bifatatin. Jadi memiripkan, menyerupai, mensifati ya rasa sakitnya, rasa sakit panasnya tersebut dengan bifatatin, dengan seorang pemudi, seorang wanita, tazuruhu, yang mengunjunginya inda waqtil lail, ketika pada malam hari. Nah, di sini syair Mutanabbi ini maka di sini mensifati ya, menggambarkan bagaimana panas yang dideritanya itu ibaratnya seperti seorang pemudi, seorang wanita yang mengunjunginya pada waktu malam. Dan saya akan bacakan syair al-Mutanabbi yang bahwasanya dia itu memisalkan sakit panas yang ia derita itu bagaikan seperti seorang wanita pemudi yang mengunjunginya pada waktu malam hari. Nah, ini syairnya. Wazairati ka'anna biha hayaan. Seringkali sakit panas yang menghampiriku itu bagaikan seorang dara pemalu, wanita ya, dara. Falaisa tazuru illa fi dhalami. Ia tidak mau menghampiriku kecuali di malam hari yang gelap.
Badaltu lahal matarif wal hashaya. Aku upayakan untuknya selalu selendang sutra dan kasur empuk. Fa'afatha wa batat fi 'idhami. Namun ia menolak dan lebih suka menginap di tulangku. Yadhiqul jildu 'anni wa anha fatawsi'u bi anwa'is saqami. Kulitku terasa sempit untuk menampung nafasku, dan ia ternyata membuat seluruh tubuhku merasakan berbagai macam sakit. Nah, di sini syair Al-Mutanabbi ini menggunakan uslub al-adabi, ya, karena di sini menggunakan sesuatu yang memang dia itu kayak sakit itu kan sesuatu yang abstrak ya. Nah, maka di sini si Mutanabbi ini menggambarkan sesuatu yang abstrak itu dengan yang konkret, dengan seorang wanita. Nah, di sini. Kemudian di sini juga kita lihat uslubnya. Maksudnya di sini terhadap khayal ra'i, ya. Kemudian di sini juga imajinasi yang tajam gitu kan. Perumpamaan ibarat sakit itu seperti wanita yang mengunjungi pada malam hari. Maka di sini syair Al-Mutanabbi ini merupakan syair yang menggunakan uslub al-adabi. Jadi beda ya antara uslubul ilmi dengan adabi. Yang mana uslubul ilmi ini sekali lagi saya katakan bahwasanya itu biasanya terdapat di wacana ilmiah, sesuatu yang sifatnya ilmiah, fakta, data. Nah, seperti itu. Berbeda dengan uslubul adabi yang mana di sini berupa sesuatu yang mengutamakan ya keindahan, kebagusan gitu kan. Ada khayalnya. Terkadang banyak jadi ada khayalnya ya, khayalan seperti itu. Jadi sangat berbeda. Dan untuk uslub al-adabi ini banyak ditemukan di syair-syair Arab. Sekian untuk materi kali ini. Arakum ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.